Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya sehingga pagi ini kita masih bisa bertemu kembali. Ya, walaupun ada dua temannya pagi ini yang belum bisa bergabung, tiga ya, dari termasuk seniornya satu. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa nanti di kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah, hari ini pertemuan kita pada pagi hari ini materinya adalah terkait dengan akidah. Jadi kelompok 3 hari ini yang punya hajatan untuk memaparkan makalahnya. Jadi saya ulangi kembali, saya ingatkan kembali bahwa sampai nanti kelompok 3 akan memaparkan makalahnya, karena ini salah satu paling penting ya, karena sekian ada 13 materi ya yang kita bahas. Nah, inilah pokok dari materi kita hari ini, itu terkait dengan akidah. Jadi ada yang lain yang di luar kelompok 3, silahkan didengar baik-baik nanti pemaparan dari kelompok 3. Samping itu nanti persiapkan pertanyaannya, kira-kira apa perlu ditanyakan kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dan kurang dimengerti dari penjelasan kelompok 3. Baik, silakan kepada kelompok 3. Ya, Pak, maaf Pak. Ya. Saya bukan di kelompok 3, Pak. Saya kelompok 4. Oh, Mutia kelompok 4 ya? Iya, Pak. Kelompok 2 cuma 2 orang? Iya, Nurmia sama Andi Febi? 3 orang, Pak. Ya? 3 orang. Kelompok 2, Pak. 2 orang. Kelompok 3 orang, Pak. Tunggu dulu. Oh iya, kemarin kan Eka Puspita sebagai moderator ya? Iya, Pak. Oke. Betul. Pak, atas nama Dewi Aprianti, Pak. Ya. Kenapa Dewi? Baru bagus jaringannya beda, Pak. Baru bagus jaringannya. Sudah tersave. Boleh ikut mata kuliahnya, tapi sudah tersave absennya. Ya. Jadi itulah selalu saya ingatkan kembali kepada adik semua. Jauh-jauh perkuliahan dimulai, ini kan perkuliahan kita hari ini adalah jam 9. Setidaknya jam 8 itu sudah mencari jaringan. Karena kalau semuanya akan ditunggu, itu nanti akan berimplikasi kepada teman-teman yang lain, sehingga materi kita akan terganggu. Sebagaimana saya sampaikan pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi orang sukses adalah disiplin. Nah, kalau selalu mengatakan bahwa saya jaringannya bermasalah, begini ya, saya sampaikan ya, supaya ini bisa jadi pembelajaran. Jadi ada bukan hanya terkait dengan proses perkuliahan, kami pun juga begitu. Kami tiap hari itu namanya ada apel pagi, ya. Kami tiap hari ada apel pagi. Siapapun terlambat masuk di room, maka itu nanti dia sudah diblok oleh timnya di sana. Jadi kita tidak boleh masuk, karena kita apel pagi seluruh Indonesia, pesertanya kurang lebih 1.000 orang. Kalau terlambat kita masuk di room, maka itu sudah diblok, tidak boleh masuk. Ya, ingat? Lambat. Dan konsekuensinya satu, ikut kemudian tidak on kamera, maka itu termasuk akan ditegur. Ada surat peringatannya. Jadi sama dengan adik-adik semua. Bukan kami hanya sebagai dosen itu bahwa tidak ada lagi seperti itu. Kita juga mengalami hampir tiap hari. Hari Senin itu apel pagi sampai dengan ceramah. Kemudian Senin sampai Kamis itu tetap apel pagi juga. Dan tadi konsekuensinya, kalau terlambat masuk maka ada surat teguran. Jadi sama dengan adik-adik ini, kalau terlambat masuk di room maka konsekuensinya itu tidak tersave dalam absen. Tapi kalau tetap ingin mengikuti proses perkuliahan, silahkan, boleh, tidak ada masalah. Tapi pertanggungjawabannya di akademik itu bahwa batas maksimal yang sudah kita sepakati itu adalah sampai jam 9:15, sesuai dengan toleransi yang kita sepakati.
Oke, sekiranya cukup, silakan kepada kelompok 3, tentukan siapa pematerinya, tidak usah diganti-ganti, cukup satu orang pematerinya, kemudian satu moderator menanggapi pertanyaan teman-temannya, sehingga nanti tidak membutuhkan waktu jeda. Begitu selesai pertanyaan, langsung kita diskusi. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita, yaitu proses pembelajaran walaupun secara daring. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan kita. Semua terima kasih kepada yang terhormat Bapak Syamsuddin, Shum, MSI, dan serta teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Untuk lebih mempersingkat waktu dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan untuk pemateri membacakan materinya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil makalah yang telah kami buat, yaitu mengenai akidah. Gimana kelompok 3? Ada kendala? Baik, di sini pengertian akidah. Akidah berasal dari aqadah yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidah bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Akidah yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qadar yang baik maupun yang buruk, yang disebut juga dengan akidah itu sendiri secara etimologi berasal dari kata aqdaya kidung yang berarti simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara aqdan dan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Makna akidah secara etimologi ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengertian etimologinya seperti yang diungkapkan Hasan al-Banna dalam Majmu' ar-Rasail. Atau bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Penyimpangan akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar merupakan pendorong utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama-lama menghalangi dari pandangan yang benar, bertahap jalan kehidupan yang bahagia. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani yang tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Meskipun mereka bergelimang materi, tetapi hal itu justru sering menyeret mereka pada kehancuran, sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat kafir, karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan pengarahan dalam penggunaannya, dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah yang benar. Adapun sebab penyimpangan
dan cara-cara menanggulangi penyimpangan dari akidah yang benar, yaitu yang pertama sebab penyimpangan akidah. Yang pertama, kebodohan terhadap akidah yang benar karena enggan mempelajari dan mengajarkannya atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Kedua, fanatik pada tradisi yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang meskipun hal itu batil dan meninggalkan apa yang menyalahinya sekalipun itu benar. Taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki kebenarannya. Keempat, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh serta mengangkat mereka di atas derajat yang mestinya. Kelima, lalai terhadap perenungan ayat-ayat Qur'aniyah yang terhampar di jagat raya ini, ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Keenam, kosongnya mayoritas rumah tangga sekarahan yang benar atau menurut Islam. Ketujuh, enggannya media pendidikan dari informasi di sebagian besar dunia Islam menunaikan tugasnya. Adapun cara-cara menangani penyimpangan akidah itu kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah untuk mengambil akidah yang benar, sebagaimana para salaf mengambil akidah mereka dari keduanya. Kedua, memberi perhatian dan pengajaran akidah yang benar, yaitu akidah salaful salih di berbagai jenjang pendidikan. Ketiga, menetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran dan menjauhi kitab-kitab kelompok penyeleweng seperti sufi, ahli bid'ah, jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah, maturidiyah, dan sebagainya, kecuali sebagai wawasan untuk dibantah kebatilannya dan diwaspadai isinya. Keempat, menyebar parada yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salah, seperti menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Kemudian sumber akidah. Sumber-sumber akidah yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan Allah yang hakiki dengan proses wahyu. Membacanya termasuk ibadah, disampaikan kepada kita dengan jalan mutawir atau jumlah orang yang banyak dan tidak mungkin bersepakat untuk berbohong, dan terjaga dari perubahan, penambahan, dan pengurangan. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan melalui perantara Jibril. Di dalamnya, Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal di dalamnya. Kehidupan di dunia maupun di akhirat, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk pedoman hidup bagi yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber hukum akidah karena dia tahu kebutuhan manusia sebagai seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah kepada. Bahkan jika dicermati, akan ditemui banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajib jika kita mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran, karena kitab mulia ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia dan hak dan tidak pernah sirna ditelan masa. Kemudian sumber akidah as-sunnah, seperti halnya Al-Quran. As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tetapi maknanya datang darinya. Hal ini dapat diketahui dari yang artinya, berkata berdasarkan hawa nafsu. Ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Yang menjadi persoalan kemudian adalah kebingungan yang terjadi di tengah umat, karena begitu banyak lemah yang dianggap kuat dan sebaliknya. Hadis yang sahih terkadang diabaikan, bahkan tidak jarang beberapa kata atau kata mutiara yang bukanlah dinisbatkan kepada beliau. Hal ini tidak lepas dari usaha penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Kekuatan as-sunnah dalam menempatkan syariat termasuk perkara akidah ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'annya, di antaranya firman Allah yang artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang ia larang maka tinggalkanlah. Kemudian kedudukan dan urgensi akidah. Kedudukan akidah. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bahan, akidah adalah pondasinya. Contohnya, rumah yang dipondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai. Bahkan untuk sekedar menahan beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Maka akidah yang benar merupakan landasan atau asas bagi tegak agama yang diterimanya suatu amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala
firman yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya di akhirat, maka hendaklah ia beramal salih dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada. Mengingat pentingnya kedudukan akidah, maka para nabi dan rasul mendahulukan dakwah dan pengajaran Islam dari aspek akidah sebelum aspek yang lainnya. Rasulullah SAW berdakwah dan mengajarkan Islam atau keimanan dan rentang kurang lebih 13 tahun. Dalam rentang waktu tersebut yang merupakan minoritas di Makkah mendapatkan ujian keimanan yang sangat berat. Ujian berat itu kemudian terbukti menjadikan keimanan mereka sangat kuat sehingga menjadi basis atau landasan yang kokoh bagi perjuangan Islam selanjutnya. Sedangkan pengajaran dan penegakan hukum-hukum syariat dilakukan di Madinah dan rentang waktu yang lebih singkat, yaitu kurang lebih selama 10 tahun. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita mengenai betapa penting dan keramat pokoknya akidah atau keimanan. Kemudian urgensi akidah yang pertama, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Seseorang yang berakidah Islam hanya menyembah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala bentuk ketundukan dan penghambaan kepada selain Allah. Karena yang hendak disembah dan diberi ketundukan mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berakidah Islam meyakini bahwa yang maha kuasa hanya Allah Ta'ala, yang berkuasa untuk mendatangkan kebaikan dan yang berkuasa untuk menghilangkan keburukan. Allah berfirman yang artinya, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudahan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan melainkan diri sendiri. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah saja. Sebagaimana sabda beliau, dan jika kakak mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan demikian maka seorang muslim tidak tergantung dan berserah diri kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membangkitkan jiwa berani dan cinta demi kebenaran. Akidah akan melahirkan manusia-manusia pemberani dan cinta membela kebenaran. Karena Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah tentukan dan sudah Allah takdirkan. Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah, seperti dalam firman-Nya yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Akidah sumber ketentraman jiwa dan keamanan manusia. Akidah akan menciptakan manusia-manusia yang memiliki ketentraman jiwa dan sekaligus mendatangkan rasa aman pada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Akidah membangun kepribadian yang seimbang. Pribadi yang seimbang dengan keyakinan Tuhannya. Berbeda dengan orang-orang yang meyakini Tuhan mereka lebih dari satu, maka orang itu akan mengalami keraguan dan keseimbangan. Dan inilah yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf yang diabadikan dalam Al-Quran. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kemudian akidah sumber kehidupan yang baik untuk pribadi dan masyarakat di dunia dan di akhirat. Adapun dalil yang menjelaskan tentang balasan untuk perbuatan yang baik, barang siapa yang mengajarkan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Akidah adalah dasar persaudaraan, persamaan, dan keadilan. Akidah Islam adalah asas persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan. Karena Islam memandang seluruh manusia adalah keturunan Adam alaihissalam. Seluruh manusia adalah saudara. Islam memandang bahwa antara sesama muslim bahkan ikatan akidah yang jauh lebih kuat daripada akidah ikatan nasab. Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah mendapat rahmat. Adapun fungsi dan peran akidah. Sesuai dengan fungsi umumnya sebagai dasar agama, maka keberadaan akidah sangat menentukan seorang muslim. Akidah yang
yang sangat besar, yaitu akidah merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah atau hukum Islam dan akhlak atau moral Islam. Oleh karena itu, pengalaman ajaran Islam lainnya seperti sholat, puasa, haji, etika, akhlak, dan yang lainnya dapat diamalkan di atas bangunan keyakinan dasar tersebut. Keyakinan dasar pengamalan ajaran itu memiliki makna apa-apa. Kedua, akidah berfungsi membentuk kesalehan di dunia, modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Hal itu secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan terhadap kehidupan kelak di akhir kemudian dan di hari kemudian, dan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Akidah dapat menyadari keyakinan-keyakinan yang menyimpan, seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Keempat, akidah juga berfungsi untuk menetapkan seseorang bagi muslim atau non-muslim. Akidah dengan semua ibadah seperti telah disebutkan dalam fungsi dan peranan akidah di atas adalah semua ibadah yang kita lakukan tidak ada jika tidak dilandasi dengan akidah. Ibarat sebuah bangunan yang tidak ada gunanya kita membangun bangunan yang megah jika pondasi yang kita bangun tidak kokoh, pastinya bangunan itu akan roboh. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW berada Mekah memutuskan untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah berdiri di periode Madinah. Dalam dunia nyata pun ternyata modal untuk bangunan itu lebih besar tertanam di pondasi. Jadi akidah berfungsi sebagai ruh agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat jasad tidak ada gunanya. Sekian dan terima kasih. Itu saja materi dasar. Serahkan ke moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari makalah kami. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, teman-teman yang sudah menyajikan pertanyaan, yang persilahkan untuk Najwa untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Najwa Rahman dari kelompok 3 S01 2021 016. Seberapa pentingkah akidah dalam kehidupan seorang mukmin? Dan bagaimana memegang teguh akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Entah, pertanyaannya sudah jelas? Ya, pertanyaannya sudah jelas. Baiklah, yang kedua, saya persilakan untuk Wanda Sri Rahma bacakan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Wanda bisa suaranya diperbesar sedikit. Mungkin bisa pelan-pelan bacanya. Boleh diulang? Tidak, pelan-pelan bicara tak. Protes. Wanda, boleh di pertanyaannya dikirim di chat saja di bawah. Ya. Baiklah, saya persilahkan untuk pertanyaan ketiga kepada Siti Akila Hawa Sarwanda. Mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Akila Hawa Sarwahasana Adi dari kelas APN 1B NIM S01 2021 043. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar akidah semakin... Terima kasih.
Gimana pemateri? Sudah jelas pertanyaannya? Mana cara akidah Semakin kuat. Sudah jelas pemateri? ya sudah jelas. Untuk membacakan pertanyaannya. Kasih kesempatannya, saya Ria Aryani dari kelas APN 1A. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Anda pengobatan kepada dukun atau paranormal? Terima kasih. Bisa minta tolong diulang kembali? Bagaimana pendapat Anda tentang pengobatan kepada dukun atau paranormal? Sudah jelas pemateri? Ya sudah jelas. Oke, pertanyaan yang 5, saya persilahkan untuk Putri Reskina Sabriana. Terima kasih. Saya Putri Rizky Sapriana, NPM S01 2021. Saya akan bertanya mengenai akidah kan berhubungan dengan iman. Nah, apakah kalau iman kita naik turun itu disebut dengan tanda-tanda munafik? Dan bagaimana kan secara akidah? Terima kasih. Apakah jelas? Pemateri, apa sudah jelas? Ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Siti Akilah Hawa, yaitu bagaimana cara akidah agar semakin kuat. Seperti yang telah dijelaskan, kita sebagai orang hamba perlu memperkerja agar hidup kita menjadi tentram atau tidak ada keraguan-keraguan dengan cara kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah untuk mengambil akidah yang benar sebagaimana para Rasulullah mengambil akidah mereka, kemudian memberi perhatian pada pengajaran akidah, yaitu akidah di berbagai jenis, kemudian menetap kitab yang bersih menjadi materi pelajaran dan menjauhi kitab-kitab kelompok penyeleweng kecuali sebagai wawasan untuk dibantah kebatilannya dan diwaspadai isinya. Kemudian menyebar untuk meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah, di mana di sini kita sebagai seorang Muslim saling berbagi atau sama agar akidah yang kita inginkan bisa tercapai. Terima kasih, saya serahkan kepada. Baik, terima kasih. Yang pertanyaan kedua dari Najwa Rahman, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Rahman. Sepentingkah akidah dalam kehidupan seorang mukmin? Bagi akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kan, akidah bermaksud kepercayaan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah penting sebagai tanpa akidah yang benar. Jawabannya akidah dipegang, tetapi akidah adalah keimanan orang dengan Allah. Keyakinan Islam itu agama yang wajib diikuti. Sesungguhnya Islam itu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana, Najwa Rahman?
sudah atas jawabannya. terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Reski, yaitu apakah kalau iman kita sedang naik turun, itu dikatakan munafik, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Menurut saya, tidak bisa dikatakan sebagai seorang munafik, karena tentu usaha akidah yang benar, karena setiap proses itu pasti ada hasil. Nah, untuk itu kita tetap harus mengimani, meyakini, dan mengamalkan segala yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah. Sementara apa yang tidak dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah harus ditolak dan dari Allah. Karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara mengimani, meyakini, dan mengamalkan segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, bagaimana Putri Reski Sabrina, apakah sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda Sirah. Bagaimana jika manusia hidup tanpa akidah dan bagaimana akidah mempengaruhi kehidupan manusia? Salah satu landasan penting dalam ajaran Islam adalah akidah, yaitu suatu akad atau ikatan yang dipegang terhujam kuat di dalam lubuk hati sebagai ketetapan yang tidak ada keraguan dengan penuh keyakinan kepada Allah dan tidak dapat beralih padanya. Jadi, jika ada seorang manusia yang hidup tanpa akidah, maka bisa saja ia tidak mempercayai bahwa keberadaan Allah itu ada dan pasti. Jika ia termasuk golongan yang hidup tanpa ada, maka bisa saja ia bukan seorang muslim. Akidah juga ini ada pemiliknya di dunia dan akhirat. Dengannya akan mengarahkan seseorang muslim menuju suatu tujuan yang dicita-citakan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Wanda Sri Rahma? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini ya. Kedua akunnya. Ini Pak, karena audionya kurang jelas di sini Pak. Oh, audionya. Kenapa backgroundnya itu lain saja itu yang satu? Oh, tunggu ganti. Pakai HP ini Pak.
Akan Dari Ria Ahliani, menurut Anda tentang pengobatan kepada dukun atau paranormal. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum berobat. Eka, coba menghadap ke penanya tadi, jangan menghadap ke bawah, menghadap ke penanya. Oke, jelaskan. Hukum berobat pada dukun yaitu haram karena seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang atau paranormal lalu ia mempercayai apa yang maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menjadikan bagi penyakit dan ada obatnya, maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Bagaimana Ria Ahriani, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan untuk sesi kedua. Untuk Fahri, silahkan bacakan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya mau bertanya, penyebab akidah itu tadi dijelaskan oleh saudari Eka, yaitu penyebab akidah itu karena fanatik pada tradisi orang tua. Nah, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat disebut ketika kita melihat tradisi tersebut? Terima kasih. Untuk pemateri, apa sudah jelas pertanyaannya? Baik. Bisa diulangi? Kurang jelas. Ulangin, Fahri. Oke. Kan tadi bisa lewat, soalnya agak panjang. Oke. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Adik Agunglah, bisa dibacakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah pada masa kini? Sudah jelas pemateri? Iya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Silakan untuk Nurul Hanifah dibacakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana akidah bisa menetapkan seseorang sebagai Islam maupun non-Muslim? Gimana? Sudah jelas? Boleh diulangi? Silakan diulangi. Bagaimana akidah bisa menetapkan seseorang sebagai Muslim? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, silakan buat mohon dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, saya Muhammad Refaldi dari kelompok 13 ingin bertanya, apa perbedaan yang signifikan antara akhlak? Sudah jelas? Bisa minta tolong diulang, Dik? Apa perbedaan yang signifikan antara akidah dan akhlak? Oke, terima kasih. Pertanyaan kelima, silakan untuk Indah Sari Sandewa, dibacakan pertanyaannya.
Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya begini, bagaimana jika seseorang yang berziarah ke kuburan, terus mereka meminta sesuatu, terkadang juga membawakan berupa makanan, minuman, dan hal lainnya. Apakah itu salah satu bentuk penyimpangan akidah? Bisa diperjelas pertanyaannya itu meminta apa? Biasa meminta kesehatan, biasa juga kayak rezeki seperti itu. Dengan niat menyembah. Tidak aku tahu, tapi biasa orang begitu. Tidak ditahu niatnya mau niat menyembah atau tidak. Yang penting dia meminta begitu tadi berupa kesehatan, rezeki, barang biasa toh dia bawakan berupa makanan, minuman, dan hal-hal lainnya. Terima kasih untuk Indah Sari Sandewa pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Agung yang menyebabkan penyimpangan akidah pada masa kini. Artian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah pada masa kini. Pertama, kurangnya mengkaji ilmu tentang agama Islam, seperti saat sebuah masyarakat atas fondasi akidah yang benar akan sangat rawan terbius dengan berbagai kotoran materialisme, sehingga menurut Atian, mereka malas ketika diajak untuk melakukan kajian-kajian tentang ilmu Islam yang baik dan benar. Kemudian ada ta'assub atau terhadap nenek moyang dan tetap mempertahankannya meskipun hal tersebut termasuk kebatilan. Atau mengikuti tanpa landasan dalil. Dalam hal ini, jelaskan perkara tersebut terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Banyak kelompok-kelompok yang kini menjadi aliran sesat karena kurang pahamnya terhadap dalil dan kebenaran yang sebenarnya. Kata bisa Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Refaldi, yaitu perbedaan akidah dan akhlak. Mungkin perbedaan akidah di sini dengan akhlak akidah dan akhlak itu saling mengikat, di mana seseorang yang memiliki yang benar atau yang kuat tentunya juga sudah memiliki akhlak yang kuat, tetapi seseorang yang memiliki akhlak yang seseorang yang berakhlak itu memiliki akidah yang benar, di mana sudah dijelaskan tadi bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati dan mengandung perjanjian. Bagaimana Muhammad Refaldi? Apakah sudah jelas? Atau masih? Ya, sudah jelas. Terima kasih.
saya akan menjawab pertanyaan dari Nifah, yaitu bagaimana akidah bisa menempatkan seseorang sebagai seorang Islam maupun di sini akidah tidak bisa menempatkan seseorang itu beragama apa, tetap tergantung dari seseorang tersebut apakah dia beragama Islam atau non-Islam. Jadi seseorang yang tentunya beragama Islam pastinya akan berusaha untuk jadi seseorang yang berakidah dan berakhlak yang mulia atau dengan jalan Allah yang dimana dan as-sunnah. Sedangkan seorang non-Islam itu seorang non-Islam bisa mencapai atau mengambil sumber-sumber akidah, entah itu dari apa agama dia. Terima kasih. Bagaimana Nurul Hanifah? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri mengenai penyebab akidah itu kan karena fanatik pada tradisi orang tua. Nah, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat di sekitar tradisi tersebut ketika kita melihat tradisi tersebut terjadi? Menurut saya sebagai negara kekayaan suku dan kebudayaan, Indonesia memang terkenal dengan berbagai keragamannya dan tradisi-tradisinya. Hal tersebut tentu harus menghormati satu sama lain, baik dalam persamaan maupun perbedaannya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang khas dan memberikan suku bangsa Indonesia lainnya. Menurut saya saling menghormati dan menoleransi satu sama lain saja. Biar hal yang menyimpan bisa bantu Fahri. Mungkin kalau misalnya kalau dia menyimpang, ya kita sebagai individu. Intan, Ya, Pak. sudah mau bantu Fahri, silahkan di-on-kan kameranya. Supaya Fahri itu yakin bahwa Intan yang bicara. Kalau Intan tidak muncul, tidak on-kan kameranya seperti makhluk gaib. Kedengaran suaranya, tapi tidak kelihatan mukanya. Silahkan. Kalau menurut saya, jika kita melihat itu semua hidup kita sendiri, patutnya kita harus memperingati, mungkin dengan menegur seperti yang bapaknya orang tersebut tidak menerima karena memang susah merubah hati seseorang itu atau tujuan seseorang itu tidak segampang membolak-balikan telapak tangan. Begitu Fahri. Terima kasih sebelumnya Saudara Intan. Bagaimana Fahri bisa gimana ya? Saya tambahkan juga sedikit. Kalau menurut saya, jika kita melihat tradisi-tradisi yang menyimpang dari akidah dan kebiasaan kita sebagai umat muslim, sebaiknya jangan kita ikuti, dan ada baiknya jika kita mengingatkan agar tradisi tersebut tidak terjadi. Tapi seperti yang Intan bilang lagi kan tergantung dari sendiri. Kalau misalnya sudah diingatkan tapi masih melakukan, ya kan mengubah sifat seseorang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi tergantung dirinya mau berubah atau tidak.
Baik, saya terima. Masih canggih. Kayak masih apa? Tambahkan Intan. Dia butuh Intan tambahan. Apa yang menjanggal, Fahri? Kalau ada yang mengganjal, keluarkan. Intan siap untuk menanggapi. Nggak ada yang pakai. Oh ya sudah. Nanti kalau ada mengganjal, kirim saja di kolom chat di bawah ya. Ya Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indasari Cesandewa, yaitu bagaimana kita menyikapi mengenai seseorang yang menyembah di kuburan atau hal-hal lainnya. Tentunya itu dilarang oleh agama. Contohnya saja mengaji di kuburan, itu Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Untuk mendoakan meninggal, yaitu bisa di rumah saja tanpa ke kuburan atau menyembah. Nah, untuk meminta masalah kesehatan atau memberikan makanan, itu tentunya juga tidak diajarkan dalam Islam, karena segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita minta itu hanya kepada Allah. Dia yang maha membawa segala sesuatunya. Dia juga yang memberikan penyakit tersebut. Baiklah, apakah sudah jelas? Maaf tadi kalau bawa ki Al-Quran terus di kuburan Allah itu. Mungkin untuk awalnya hari pertama itu memang biasanya dilakukan, namun untuk seseorang yang sudah meninggalnya lama itu tidak diajarkan dalam Islam bahwa itu diminta untuk tapi bisa juga lewat rumah, di rumah, dan mendoakannya lewat sholat atau mengaji. Tapi untuk membawa Al-Quran ke kuburan itu juga tidak salah orangnya dan niatnya, selama itu tidak menyeleweng atau ajaran Islam. Oh iya, terima kasih. Baik, sudah jelas Indasari Sandewa? Ya, sudah. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Tadi saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi ini. Sumber akidah adalah Al-Qur'an. Informasi apa saja yang wajib diyakini hanya diperoleh Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran memberi penjelasan kepada manusia tentu, sedangkan bukanlah merupakan sumber akidah. Dia memahami teks yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Didasari oleh bahwa kemampuan akal manusia sangat terbatas. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah fondasi. Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah suatu yang dibangun di atasnya. Dibangun tanpa fondasi adalah suatu bangunan yang rapuh. Hubungan akidah dengan semua ibadah yang kita lakukan tidak akan ada gunanya jika tidak dilandasi dengan akidah. Bangunan yang megah, jika fondasi kokoh, pastinya bangunan itu akan roboh. Saya Andrea Bisa Rahayu sebagai moderator. Kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kelompok 3 tadi sudah menyelesaikan amanahnya. Alhamdulillah, kita berikan aplaus dulu pada kelompok 3. Ya. Komentar ya, pertama dulu. Khusus untuk kelompok 3, termasuk kelompok terusnya. Jamin dulu yang bagus-bagusnya dulu. Ya, saya koreksi dulu satu pertama. Kan saya sampaikan sebelumnya bahwa tugasnya kelompok adalah buat maknya, kemudian PowerPoint-nya. Gitu, Pak Ari? Iya. Oke. Jadi makalah itu sebagai diberikan dan dibaca. Kemudian PowerPoint itu ditampilkan, yang ditampilkan adalah poin-poinnya. Tidak, jadi tadi itu bukan poin-poinnya. Jadi tadi itu adalah pembacaan makalah. Ya, jadi kenapa dikatakan PowerPoint? Karena itu hanya inti. Ya, poin-poin yang dianggap penting di antara makalahnya. Kan makalahnya kan banyak, kurang lebih 20 halaman. Dari 20 halaman itu yang dianggap penting-penting itu kan itulah yang intisari dari makalah itu yang dijadikan PowerPoint. Ya, tapi inilah proses pembelajaran berkecil hati, tetapi jadikanlah ini sebagai motivasi untuk lebih baik, khususnya untuk kelompok 4 dan seterusnya. Buatlah PowerPoint yang sebaik mungkin, ya, berkreasilah. Kan tentu kepala ini banyak ide-idenya, banyak ya pemikiran-pemikiran cerdasnya, bisa membuat PowerPoint yang lebih baik lagi. PowerPoint yang cantik-cantik sekarang namanya kalau tidak salah itu Prezi, ya, itu Prezi itu kan bagus sekali itu aplikasi untuk bikin PowerPoint. Saya sendiri tidak terlalu mengosesi, ya. Dan cobalah sebagai jiwa-jiwa muda yang memiliki ide cerdas, buatlah PowerPoint yang lebih bagus. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan adalah akidah. Ya, sedikit dulu saya pengantarnya. Ini ada PowerPoint-nya. Ya. Kita lihat dulu dari pengertiannya akidah secara menurut bahasa. Akidah adalah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. Siap, Haji? Ya, siap. Maaf ya, tadi ada wakil direktur 3. Akidah adalah, saya kembali lagi, berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ya, biasa disebut al-ihkamu yang artinya mengukuhkan, dan Arab itu yang berarti mengikat dengan kuat. Itu secara bahasa. Sedangkan akidah menurut istilah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Setiap manusia, setiap hamba yang akan lahir di muka bumi ini, belum lahir dan ini itu menurut dalam salah satu hadis qudsi, ya, bahwa manusia itu memiliki perjanjian antara hamba dan Tuhannya. Kalau dia sudah mengaku dirinya sebagai seorang hamba, maka tidak nampak kelihatannya. Sorry, saya lupa share screen. Yang saya bacakan tadi terkait akidah secara bahasa dan istilah, bahwa setiap manusia itu sebelum lahir atau hamba sebelum lahir di bumi ini perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Kalau dia sedang bersedia untuk mengaku bahwa dia adalah seorang hamba, dia bersedia akan mengemban amanah sebagai hamba di muka bumi ini, maka itu manusia baru boleh lahir. Kalau tidak, makanya biasa itu ada anak bayi, jaban bayi yang tidak sempat lahir di muka
bumi kandungan, karena dia tidak bisa menerima tadi itu perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Lihat contohnya, begitu bayi lahir, ya, posisinya seperti ini. Ya. Coba perhatikan, kalau bayi lahir itu posisinya seperti ini, kemudian begitu bayi lahir di muka bumi, tangannya biasa lepas. Begitu tangannya lepas, maka anak-anak itu biasanya menangis. Kenapa dia menangis? Karena sesungguhnya hamba dan Tuhan itu tidak mau berpisah antara hamba dan Tuhannya. Makanya jawaban bayi itu dia menangis begitu dia lahir di muka bumi ini. Pertama, karena faktor tadi, dia merasa bahwa dia tidak ingin berpisah dengan Tuhannya. Kemudian dua, dia merasa bahwa beban atau tanggung jawab sebagai orang hamba itu besar. Ujiannya dia cenderung itu sebenarnya dia itu kita punya ikatan antar hamba dan Tuhan. Itulah yang ada di hati. Ya, coba perhatikan apa yang tidak pernah berbohong dalam diri kita itu ada dalam hati. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, dalam hati kita tidak akan pernah namanya bisa berbohong. Tadi ya, itulah namanya cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu yang terkait dengan akidah ya. Kemudian tadi ada berapa pertanyaan-pertanyaan temannya dalam dua sesi tadi. Yang pertama terkait bagaimana kehidupan manusia hidup tanpa akidah. Ya. Jadi akidah itu adalah sebuah fondasi dalam kehidupan. Akidah itu adalah kunci. Ya. Kunci daripada kehidupan. Kalau orang tidak memiliki namanya akidah, dia sama seperti mayat yang berjalan. Orang yang tidak memiliki akidah tidak punya hidup. Tujuan hidupnya hanya di muka bumi ini. Kalau kita membutuhkan namanya akidah, keyakinan, ya, saya sambungkan tadi ini karena ada yang bertanya bahwa apa perbedaannya antara Muslim dengan non-Muslim terkait dengan akidah, ya. Itulah saya sampaikan sebelumnya bahwa apa itu agama penting. Kalau dulunya itu sampaikan juga bahwa ada negara-negara yang maju, kan negara non-Muslim, bahkan ateis itu mereka bisa hidup bahagia. Oke lah, hidup bahagianya di muka bumi ini, karena tujuan hidupnya memang hanya untuk hidup di muka bumi ini. Karena non-Muslim, bahkan ateis itu dia selalu mengandalkan rasio, akal. Sedangkan tidak semua persoalan dalam hidup ini yang kita cermati dan kita lihat itu bisa dijangkau oleh akal. Makanya dibutuhkan namanya keyakinan. Itulah namanya rukun-rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar. Itulah namanya keyakinan, fondasi. Ya. Yang tidak bisa dilihat dijangkau dengan akal. Itu namanya butuh keyakinan. Makanya yang membedakan antara Muslim dan non-Muslim itu adalah berada keyakinannya bahwa ada hari kemudian. Tidak semua sesuatu itu bisa dijangkau dengan akal. Akal itu memiliki keterbatasan. Sedangkan dari keterbatasan itu, itulah kita memiliki keyakinan. Disebut dengan akidah. Kemudian kedua, pengobatan kepada dukun dan paranormal. Nah, inilah salah satu sebenarnya penyebab yang biasa merusak akidah. Orang karena sakit, orang karena miskin, orang karena maaf ya, bukan karena miskin saja, tapi orang karena sakit, orang karena miskin, orang karena pemahaman agamanya terbatas atau bahkan kurang atau bahkan tidak sama sekali. Itulah yang biasa membawa orang-orang kepada jalan yang simpel, ya, pergi di ini, ya. Atau bahkan biasa karena hilang dia barang-barangnya, pergi menanyakan kepada dukun kemana barang-barangnya hilang.
Tapi bukan itu saya mau komentari terkait dengan biasanya orang pergi ke paranormal itu karena dia sakit. Umumnya ya, dia sakit, tapi bisa juga karena melanggengkan jabatan atau meraih sesuatu jabatan. Tapi saya fokus sakit. Semestinya kalau kita sakit, karena tidak ada orang yang lepas dari sakit, ya tidak perlu kita pergi ke dukun atau paranormal untuk menanyakan itu, karena itu memang dilarang oleh Rasulullah. Barang siapa yang pergi ke dukun untuk menanyakan sesuatu dan meyakininya, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kalau kita, yang pertama adalah kita introspeksi diri. Apa yang salah dalam hidupku? Jangan menanyakan keluar-luar dulu, ya. Yang pertama adalah introspeksi diri kita. Apa yang salah kepada diriku? Mungkin ada pertama dulu persoalan namanya pola hidup. Apakah saya pola hidup ini termasuk pola hidup yang baik? Ada yang anak muda bisa begadang. Ada biasa juga yang makannya tidak teratur. Kemudian itu ya, yang dari sisi materi. Ada juga orang yang suka menyakiti perasaannya orang. Ya, kalau dia bertutur kata, itu dia mudah menyakiti perasaannya orang lain. Bisa saja juga ada punya orang lain kita ambil, kita kemudian mengalir darah kita sehingga itu membuat penyakit dalam tubuh kita. Makanya biasanya kalau saya sakit itu, saya biasa bangun tengah malam merenung bahwa kira-kira apa yang salah terhadap diriku. Ya, itu satu. Pertama dulu, introspeksi dulu. Jadi kalau sakit dulu itu introspeksi diri. Satu. Kedua, kalau sudah seperti itu sakit, karena sakit juga itu termasuk menggugurkan dosa-dosa. Jadi orang siapa yang sakit kemudian itu termasuk menggugurkan dosa-dosanya. Tapi tidak termasuk dosa besar ya. Tapi setidaknya menggugurkan dosa-dosanya yang kecil. Setidaknya nanti di hari kemudian hisabnya itu tidak terlalu banyak. Karena dosa-dosanya sudah digugurkan sebagian. Kemudian sakit juga itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kalau kita sakit itu, kalau kita membutuhkan sesuatu itu, kita langsung dekat kepada Allah. Jadi kalau saya sakit itu, saya bahkan merasa bahwa dengan saya sakit, ya itu mendekatkan diri kepada Allah, karena saya selalu mengingat bahwa saya mungkin ada dosa yang perlu saya introspeksi diri. Itu ya langkah-langkahnya. Ketiga, kalau saya sakit, nah itulah tadi bahwa bagaimana kita meruqyah diri sendiri, ya setelah introspeksi diri, pola hidup, kemudian diri sendiri, ya bacalah doa-doa, ya doa-doa sederhana biasanya itu, ya doa-doa sederhana adalah baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca Al-Falaq, Nas, kemudian tutup dengan Al-Fatihah, kemudian baca doa-doa yang lain. Kemudian tiupkan dalam dan minum, kemudian suguhkan kepada yang sakit. Ya. Yang ketiga, keempat. Yang biasa membuat orang sakit itu adalah 70% penyebabnya adalah pola pikir. Ya. Jadi 70% penyakit seseorang itu adalah disebabkan karena pola pikirnya. Kalau pola pikirnya selalu yang jelek-jelek, selalu mengatakan jangan-jangan, itu menghipnotis dirinya sendiri bahwa itu dia akan sakit. Biasa begini deh, ada orang kurang enak, kayaknya ini saya mau sakit. Tanpa sadar dia sudah mengatakan bahwa dirinya sakit. Terlalu banyak pemikirannya. Nah, itu tadi. Biasanya orang sakit itu karena terlalu banyak pikiran, sehingga begitu besar pemikirannya, beban hidupnya, kemudian dia hanya ingin menanggung dirinya sendiri. Padahal keterbatasan manusia itu, pemikiran, jiwa memiliki keterbatasan, maka kembalikanlah kepada pemilik segala sesuatu. Ya, makanya kalau sakit itu bangunlah sholat, kemudian berdoa kepada Allah, mintalah kesembuhan dan serahkan kepada Allah semuanya. Ya, ada masalah, bangun sholat malam, bangun sholat tahajud, kemudian minta ampun, minta kesembuhan. Ya, makanya itu triknya, jangan pernah pergi ke paranormal. Nah, karena bisa jadi ada yang benar yang disampaikan paranormal, dari 10 bahkan 100 mungkin ada satu lebihnya itu bisa menjadi fitnah. Ya, kenapa Rasulullah melarang keras itu orang pergi namanya ke paranormal. Kemudian ya, ada juga di dalam hadis itu tidak boleh pergi di paranormal. Iya, ada hadisnya itu. Kemudian selanjutnya,
kenapa itu biasanya iman itu naik turun? Ya, memang itu iman itu naik turun. Kadang kita itu rajin sekali sholat, kita itu sekali baca-baca Al-Quran. Tapi terkadang juga kita karena mungkin banyak persoalan hidup, mungkin banyak kepentingan hidup sehingga lupa seperti itu. Dan bisa jadi karena ada godaan-godaan. Wajar itu, memang iman itu naik turun. Tetapi itulah kenapa itu sholat itu 5 waktu. Ya, itulah sebagai bentuk untuk introspeksi diri kita, sebagai bentuk pengawasan diri kita, bahwa dalam setiap saat itu kita perlu untuk membersihkan ini tubuh kita, membersihkan jiwa kita untuk menghadap. Karena orang kalau bagus sholatnya, kalau bagus yakin dan percaya bahwa bagus juga imannya, bagus juga akidahnya. Ya. Itulah pentingnya namanya orang. Jadi kalau ada orang sholat yang 5 waktu bagus sholatnya, besar kemungkinannya itu dia bagus namanya imannya. Karena selalu terkontrol. Selalu ada yang evaluasi bahwa itu salah. Tidak mungkin itu kalau pergi berwudu kemudian melakukan hal-hal maksiat, hal-hal yang musyrik. Kemudian selanjutnya terkait dengan bagaimana kalau ini berziarah ke kuburan. Ya. Terkait dengan berziarah ke kuburan, itu biasanya termasuk tradisi yang keluarga yang di kampung ya. Itu biasa ada waktu tertentu itu melaksanakan namanya ziarah kubur. Terkait dengan hukumnya ziarah kubur, Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Tapi ingat, kenapa dilarang itu Rasulullah pada zaman itu ziarah kubur? Karena dia melihat fenomena bahwa orang ke kuburan itu tadi meminta-minta. Tapi tanda kutip dulu ya, kalau meminta itu orang-orang yang di kuburan iya, meminta doakan. Tetapi kalau meminta sesuatu yang biasanya ya, ada saudara-saudara kita yang pergi ke kuburan, minta supaya bagaimana dilancarkan rezekinya, diberikan sesuatu, ya. Semestinya itu termasuk perbuatan yang syirik, ya, mendoakan Allah. Nah, itulah kenapa waktu itu zaman Rasulullah melarang orang pergi di kuburan, karena itu banyak saudara kita ya pergi di kuburan untuk minta sesuatu, mengkeramatkan kuburan-kuburan tertentu para wali, ya mengkeramatkan. Nah, kemudian dibolehkan kembali setelah akidahnya umat Islam pada saat itu sudah mulai membaik. Karena sesungguhnya itu kenapa itu kita dibolehkan pergi berziarah kubur supaya kita bisa melihat bahwa sehebat apapun diri kita, sekaya apapun diri kita akan pasti kembali ke sini. Kemanapun pasti akan kita kembali ke tanah asal kita. Itulah gunanya supaya kita bisa mengingat mati. Jangan kita namanya terpesona, terperangkap dalam perangkap kehidupan. Sekali-kali kita ingat mati. Saya biasa diajak kalau pulang kampung itu pergi berziarah kubur. Saya pergi berziarah kubur, tapi tidak di momen-momen tertentu. Dengan saya mengatakan bahwa saya setiap selesai sholat 5 waktu, itu selalu saya doakan pada keluarga yang mendahului. Ya, jadi ada doanya secara umum, ada doanya secara spesifik, secara khusus kepada orang-orang tertentu yang telah mendahului. Dan saya doakan dan saya kirimkan doa-doa yang walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak diterima doanya, ya. Tetapi bagi saya meyakini, ya, karena mazhab itu berbeda-beda, tapi yang saya meyakini bahwa persoalan diterima oleh Allah itu urusannya Allah dengan hambanya. Tetapi tugas saya adalah mendoakan kepada keluarga orang tua kita yang telah mendahului kita. Ya, karena ada hadisnya. Ya, dulu hadisnya itu mengatakan bahwa pada saat Rasulullah melewati suatu kuburan, kemudian tiba-tiba dia berhenti. Sahabat mengatakan bahwa kenapa ya Rasulullah berhenti? Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang disiksa dalam kubur. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian dia makan di kuburan itu dengan mengatakan bahwa kalau sepanjang pelepah kurma ini masih basah, maka diringankan siksaan kuburnya. Bayangkan pelepah kurma saja ditancapkan Rasulullah di kuburannya, dan itu bisa ini mendoakan, ya. Nah, tentu
Solan diterima atau tidaknya biarkanlah Allah yang menentukan. Tapi intinya pergi kubur bukan karena ingin meminta sesuatu yang dikatakan sih. Ya. Kemudian sifat-sifat fanatik terhadap tradisi. Tentu Indonesia memiliki begitu banyak tradisi, begitu banyak budaya. Ya. Tidak semua tradisi itu bertentangan dengan ajaran agama. Kalau bertentangan dengan agama, itulah gunanya kita namanya belajar. Itulah gunanya kita bisa berilmu, supaya kita bisa membedakan bahwa tradisi ini itu bertentangan dengan tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Tradisi ini tidak boleh kita lakukan. Tradisi ini boleh kita lakukan. Ini masih boleh dia. Tetapi menyampaikan kepada keluarga terkait dengan tradisi ini yang bertentangan, kemudian belum diterima, cukuplah dijadikan contoh edukasi. Saya kasih contoh ya. Di keluarga saya itu masih kental dengan tradisi-tradisi yang seperti itu. Tapi bagaimana caranya saya menghilangkan seperti itu? Kalaupun saya tidak bisa menghilangkan, minimal saya bisa mengurangi. Dan bagaimana cara mengurangi? Minimal saya melakukannya kepada diri saya sendiri dan keluarga saya. Ya. Contoh, biasanya canda kalau di rumah. Karena istri saya itu kan berangkat juga dari budayanya dari kampung. Kalau biasanya masuk bulan Ramadan atau biasa Idul Fitri, disiapkan itu makanan-makanan, kemudian mau dikatanya sebagai bentuk syukur, ya, bentuk syukuran, bahwa ucapan terima kasih kepada Allah dengan adanya kita ini diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki yang melimpah, alhamdulillah kita bisa hidup. Saya mengatakan saya sudah baca, ya, saya sudah baca Bismillah, doa makan, ya. Jadi itu setidaknya tadi mungkin niat tak bagus, tetapi itu kalau dilihat orang lain itu bisa pandangannya orang lain, tafsirannya orang lain bisa lain lagi. Jadi itu tadi saya bisa merubahnya mulai dari keluarga saya sendiri. Kita ingin merubah dunia, begitu besar yang kita rubah, bisa jadi itu masih lama sekali kita butuhkan untuk melihat perubahan-perubahan itu. Tapi kalau kita dari diri kita sendiri berubah sesuatu yang kita anggap itu bahwa sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, ajaran Rasulullah, itu kita bisa merubah keluarga kita dan tidak menutup kemungkinan kita bisa merubah tetangga-tetangga kita, bukan merubah masyarakat luas. Ya, berikanlah contoh, berikanlah edukasi. Tapi jangan sampai lain kita sampaikan, kemudian lain juga kita lakukan. Itulah pentingnya namanya sebagai rule contoh bagi masyarakat, sebagai orang-orang yang berpendidikan. Karena itu anggapannya pemahamannya orang bahwa adik-adik semua ini pasti anggapannya memiliki namanya akidah karena punya ilmu aman agama yang cukup, sehingga nanti kalau pulang kampung, yang punya kampung berikanlah kepada masyarakat dan khususnya kepada keluarganya. Nah, kesimpulannya ya, ini, akidah itu sangat penting karena akidah adalah fondasi dalam kehidupan. Tiannya itu adalah kemudian puncak daripada akidah itu adalah akhlak. Tadi ada mengatakan perbedaannya itu akhlak dengan akidah. Kalau ada orang bagus akidahnya, ya, ada orang bagus akidahnya, maka tentu dia akan bagus akhlak dan perilaku. Jadi kalau seseorang itu mau bagus perilaku, berarti dia bagus namanya akidahnya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena kalau orang memiliki pondasi yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, dia tidak macam namanya godaan-godaan yang ada dalam kehidupan. Ya, kita
tahu sekarang ya, sekarang dibanding yang dulu-dulu itu hebat sekarang. Karena dengan teknologi yang begitu cepat berkembang, dulu orang kalau mengirim surat 3 bulan sampai setahun belum tentu ada balasan. Tapi hari ini, biar orang di WC dimanapun itu dia bisa berkomunikasi dengan baik. Tentu kita harus membentengi diri kita dengan akidah yang baik, ya. Karena kalau kita memiliki keyakinan dan akidah yang baik, kita lingkungan, walaupun kita tinggal di lingkungan yang ekstrem, ya, tetapi kita tidak mudah terpengaruh. Kita tidak mudah tersesat. Kita tidak mudah untuk diiming-imingi sesuatu, diiming jabatan, diimingi dengan uang. Karena kita memiliki namanya keyakinan. Memiliki keyakinan yang kuat, maka dia tidak akan mau menggadaikan kenikmatannya di hari kemudian dibandingkan kenikmatan sesaat. Itulah namanya pentingnya akidah. Tapi ya, ini yang paling terakhir. Boleh kita miskin, boleh kita kurang ganteng, bukan jelek ya, boleh kurang ganteng, boleh kita kurang cantik, tetapi kita tetap harus memiliki keyakinan. Karena sesungguhnya musibah yang paling besar adalah apabila kita mendengarkan suara azan, apabila kita mendengarkan orang mengaji, dan kemudian tidak ada tersentuh, tidak ada bergetar dalam tubuh kita, atau biasa mungkin bahasa begininya, biasa berdiri bulu-bulu kuduk. Ya, kalau ada kita tiba-tiba ada bergetar di hati, biasa tiba-tiba merinding bulu-bulu mendengarkan orang yang kalau mengaji bagus, mendengarkan suara azan, tiba-tiba kita menghentikan segala aktivitas, walaupun tidak langsung ke masjid, tapi setidaknya menghentikan dulu sebagai menghargai namanya orang azan. Nah itulah. Nah, orang seperti itu mendengarkan suara azan, mendengarkan orang mengaji, tiba-tiba hatinya itu tiba-tiba kayak panas. Nah, itu perlu duduk ya. Mungkin ada jin yang bersemayam di hatinya. Tetapi sesungguhnya musibah yang paling besar tadi saya bilang, apabila diperdengarkan ayat-ayatnya Allah, maka dia tidak bergetar hatinya. Bisa jadi dia adalah termasuk orang yang sudah rusak akidah, dan tentu itu adalah yang sangat fatal dalam kehidupan kalau akidah rusak. Karena kenapa? Orang boleh banyak amalnya, ya. Orang boleh banyak sedekahnya, tetapi kalau rusak akidahnya, kan akidah adalah kunci, ya. Non-Muslim, orang ateis itu mereka beramal, mereka bersedekah, mereka membantu orang banyak. Tapi pertanyaannya, apakah dia nanti masuk surga? Hanya Allah yang tahu. Salah satu contohnya begini deh, sederhananya. Kalau Fahri kuliah di Jalan Makassar, kemudian Fahri tidak mendaftar, tidak diregistrasi, kemudian nanti Fahri kuliah 8 semester, apakah Fahri berhak mendapatkan namanya ijazah? Tidak. Itu harus ya, sama-sama semuanya. Dari temannya yang lain tadi itu, dia mendaftar, kemudian registrasi, kemudian proses perkuliahan. Tapi Fahri tidak berhak untuk mendapatkan ijazah. Sama-sama belajar, sama-sama melalui proses. Tapi ada satu proses yang tidak, itu namanya akidah. Akidah, kalau rusak akidahnya, karena akidah itu kunci. Ya, perbedaannya tadi itu dengan Muslim, dia syahadat. Dia tidak punya iman. Mereka punya amal tadi, dia tidak bisa masuk di pintunya karena dia tidak punya kunci daripada pintu surga itu. Itu adalah syahadat tadi. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, bukannya syarat untuk masuk surga itu Pak pertama itu harus Islam, ya, Pak? Syarat masuk surga adalah syahadat. Ya, syahadat. Ada pertanyaan sampai di sini? Siap, saya ingin bertanya Pak. Silakan Muhammad Faisal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal dari kelas APN 1B. Ada Pak, saya pribadi punya... Bentar ya Faisal, saya cek namanya. Oke. Ya Pak. Ya. Saya pribadi punya banyak teman. Ada teman yang saya katakan dia pribadi yang
ada yang sholat 5 waktunya putus-putus, Pak. Ya. Kemudian saya melihat teman-teman saya yang sholatnya rajin 5 waktu itu justru banyak melakukan tindakan atau perbuatan yang menentang agama, Pak. Dibandingkan temannya yang putus-putus, yang teman saya. Nah, pertanyaan saya, Pak, di mana tolak ukur seseorang dia dikatakan memiliki akidah yang baka dengan sholatnya atau perbuatannya, Pak? Sekian, Pak. Waalaikumsalam. Begini ya, Pak. Mbak Faisal. Walaupun hal ini untuk nanti pertemuan, kalau tidak salah itu pertemuan ke-9. Khusus. Yep. Oke. Tidak apa-apa. Jadi, Mbak Faisal ini sesuatu yang fenomena yang aneh. Semestinya kalau akidahnya orang bagus, maka tentu perilakunya, akhlaknya bagus. Gitu ya, Faisal? Iya, Pak. Nah, sedangkan Faisal melihat ini, ada teman-temannya yang kelihatannya ini sholatnya bagus, rajin sholat, tetapi sikap dan perilakunya ini itu tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Sedangkan ada teman-temannya ini yang sholatnya boleh, yang mungkin saja dia hanya atau 2 kali dalam setahun, Idul Fitri saja dengan Adha, tetapi sikap perilakunya itu sangat mencerminkan. Gitu ya, Mbak Faisal? Iya, Pak. Jadi pertanyaannya begini, Mbak Faisal, sebenarnya sederhana. Ada orang bertanya, kenapa orang rajin sholat tetapi tidak bagus perilakunya, tidak mencerminkan seorang muslim? Gitu? Ya. Jadi ada orang rajin sholat karena dia hanya sekedar formalitas menjalankan tanggung jawabnya. Sedangkan keyakinan diyakini dalam hati, diucapkan, kemudian dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi yang tadi itu hanya sholat sekedar menggugurkan kewajibannya. Sama dengan orang membaca Al-Quran, dia hanya sekedar membaca, tapi dia tidak memahami maknanya. Nah, padahal Al-Quran mengatakan bahwa inna sholata anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa tadi itu bahkan banyak orang yang kelihatan sholatnya tetapi dia korupsi. Iya. Bukan bagus, rajin sholat. Karena seandainya dia bagus sholatnya, maka tidak mungkin korupsi. Karena kalau orang bagus sholatnya, itu dia pasti bagus imannya, pasti bagus keyakinannya. Tapi kalau rajin sholat, belum tentu baik sholatnya. Ingat, beda itu bagus sholatnya, baik sholatnya dibanding dengan rajin sholat. Begitu, Mas Faisal. Yep, jadi bisa jadi temannya tadi itu hanya sekedar untuk kewajibannya sebagai seorang hamba. Itulah penting. Jadi keyakinan itu bagaimana diyakini dalam hati, kemudian diucapkan, lisankan dalam mulut, kemudian bagaimana kita lakukan, aplikasikan dari. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Berarti itu Pak yang tadi yang dijelaskan baru kayak masih berbuat maksiat, berarti ada yang salah dalam sholatnya di Pak? Ya, jadi ada yang keliru dalam sholatnya. Tadi nanti saya jelaskan bahwa bagaimana tingkatan sholat, ya. Nah, karena kalau saya langsung lompat ke sana kemari, nanti tidak terstruktur. Nanti takutnya kelompok terkait dengan sholat merasa bahwa itu dibahas, Pak. Tadi Muhammad Faisal saya jawab secara umum saja dulu. Ya, Pak. Detailnya nanti insya Allah berikut. Ya. Oke? Pak, saya mau bertanya. Mungkin juga bertanya. Silakan. Pak, seperti yang tadi kita katakan, Pak, syarat masuk surga yaitu syahadat. Lantas bagaimana yang non-Islam, apakah dia tetap masuk neraka? Padahal selama hidupnya dia taat dengan agamanya, seperti dia rajin ke gereja dan sholat baik, Pak. Ya. Gini ya, terkait dengan apakah non-Muslim itu masuk surga atau tidak, apakah agama lain itu masuk surga atau tidak, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Ya,
Tapi kalau khusus untuk Islam, sepanjang dia bersahadat, dia akan masuk surga. Kalaupun dia punya namanya dosa-dosa, tentu nanti akan melalui tes. Ya, tapi bahwa agama lain di luar Islam, dia banyak namanya berbuat baik kepada sesamanya, banyak bersedekah, banyak menyumbang, banyak bermanfaat bagi orang lain. Tetapi tadi saya bilang sampaikan umpamaannya, bahwa bagaimana Fahri, apakah Fahri berhak untuk mendapatkan ijazah atau tidak? Sedangkan panjang 8 semester 4 tahun. Kalau pas, tapi bisa jadi 7, ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah sedangkan 4 tahun selesai tepat waktu. Tapi tadi berhak mendapat sama dengan tadi masuk surga, perumpamaannya. Sholat apakah dia masuk surga nantinya, itu hak prerogatifnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kita tidak tahu. Yang bukan kita untuk mendebatkan itu apakah dia masuk surga atau tidak. Kita pikirkan pada diri kita sendiri, kita meyakini bahwa apa yang kita yakini hari ini adalah ajarannya Rasulullah. Iya Pak, terima kasih Pak. Karena ini sudah lewat 10 menit, kalau sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan nanti di grup WhatsApp ya. Terima kasih kepada adik semua atas hari ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa bertemu kembali. Kelompok 5 bisa mempresentasikan lebih baik, tidak lagi si panjang kali lebar kalahnya, tetapi dalam bentuk PowerPoint yang lebih keren. Oke, kelompok 4 ya. Baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.